Para pendengar INRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan INRI hari ini Kamis dalam Pekan Biasa yang ke-27. Renungan akan dipersembahkan oleh Pater Pius Lawe SVD dari Paroki Yohanes Penginjil Masoi, Keuskupan Amboina. Selamat mendengarkan. Artinya, jika apa yang kita minta tak kunjung datang, itu bukan berarti Allah tidak mendengarkan kita, melainkan karena Allah dalam kemahakuasaannya mempertimbangkan apa yang kita minta. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasih, selamat berjumpa lagi. Saya Pastor Pius Lawe SVD, misionaris Serikat Sabda Allah yang sekarang masih melayani di Paroki Santo Yohanes Penginjil Masoi, Keuskupan Amboina. Pertama-tama saya menyampaikan selamat berjumpa lagi melalui channel ini, dan sekaligus menyampaikan limpah terima kasih kepada Pastor Eltus yang sekali lagi memperkenankan kami untuk men-sharingkan kekayaan Sabda Allah melalui channel ini. Hari ini tanggal 8 Oktober 2020, saya akan membawakan renungan singkat berdasarkan bacaan-bacaan suci yang ditawarkan hari ini di dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Saya coba membawakan renungan di bawah judul Sikap Iman yang Benar akan Kebaikan Allah. Seringkali kita terjerat dalam bingkai pemikiran seperti ini. Allah berlaku baik kepada manusia karena perbuatan manusia itu sendiri. Sesungguhnya pemikiran ini, hemat saya, mengurangi atau mereduksi ketulusan kebaikan dan kerahiman Allah itu sendiri. Allah itu memang baik adanya. Allah baik bukan karena manusia baik terhadapnya. Inilah yang seharusnya kita tanam di dalam penghayatan iman kita akan Allah. Kita beriman akan Allah yang maha baik dari asalnya. Dia baik tak bersyarat. Allah adalah kebaikan itu sendiri. Konsep iman seperti ini tercurah dalam apa yang digambarkan dalam ayat-ayat Mazmur tanggapan hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 69 sampai 75. Kidung pujian ini menggambarkan kebaikan Allah terhadap umat Israel apapun tanggapan Israel atas kebaikan Allah itu sendiri. Nyatanya Israel selalu tidak setia kepada Allah. Namun ketidaksetiaan Israel ini dibalas dengan kebaikan dan kesetiaan Allah yang tak pernah putus. Bukan karena Israel setia kepada hukum Taurat sehingga Allah berlaku baik dan rahim terhadap mereka. Entah Israel setia atau sebaliknya tidak setia, Allah tetap baik terhadap mereka. Kebaikan Allah yang tak bersyarat inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus menulis bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada jemaat di Galatia yang notabene adalah orang-orang bukan Yahudi, bukan karena mereka telah melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman jemaat Galatia akan Injil, akan kebaikan Allah itu sendiri yang dinyatakan dalam pengutusan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kebaikan hati Allah tidak bisa sekedar ditawarkan atau dibarter dengan pelaksanaan hukum Taurat. Sesungguhnya
Hukum Taurat itu sendiri bukan sekedar sebuah aturan untuk mempertahankan kekuasaan dan kebaikan Allah, melainkan sebuah aturan main yang jika ditaati dengan baik akan membawa kebaikan bagi hidup manusia itu sendiri. Jika manusia Israel atau jika jemaat Galatia melaksanakannya dengan setia, tentu saja hidup mereka menjadi baik dan mereka akan selamat. Begitupun kita. Perbuatan baik atas dasar hukum Taurat itu bukan untuk mendapat ganjaran kasih Allah. Kasih Allah itu tidak perlu dibeli dengan perbuatan baik manusia. Entah manusia itu baik atau tidak baik, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya karena Allah adalah kasih itu sendiri yang terwujud di dalam putranya Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang saya kasihi, atas dasar keyakinan ini atau atas dasar iman akan kebaikan Allah yang tulus dan tak bersyarat inilah Yesus mendorong kita hari ini lewat Injil agar umat manusia senantiasa meminta, memohon, berdoa tak henti-hentinya. Jangan pernah berhenti untuk meminta, karena Allah itu baik adanya. Iman akan kebaikan Allah inilah yang tentu saja membuat kita tidak jenuh berdoa, karena kita yakin bahwa pada saatnya nanti Allah mengabulkan doa-doa permohonan yang kita panjatkan secara terus-menerus, tak henti-hentinya. Ingat, kita tidak berdoa dengan cara menyodorkan perbuatan-perbuatan baik kita supaya Allah mengganjari kita. Ingat isi dari doa seorang ahli Taurat, seorang Farisi, dibandingkan dengan isi dari doa seorang pemungut cukai. Kita berdoa tak henti-hentinya karena kita percaya bahwa Allah dalam kebijaksanaannya akan mengaruniakan apa yang kita butuhkan. Karunia Allah mungkin saja tidak sejalan atau tidak sinkron dengan permintaan manusia, karena pada dasarnya Allah lebih mengetahui apa yang paling kita butuhkan. Saya sering mengakhiri doa-doa saya, baik doa bersama maupun doa pribadi, dengan pernyataan ini. Demikianlah doa-doa permohonan kami ya Bapa. Sudilah Engkau mengabulkannya sesuai dengan kehendak. Itulah yang menjadi keyakinan saya, bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita atas kebijaksanaannya, bukan semata-mata atas permintaan kita. Maka dari itu, pertama-tama mari kita bangun sikap iman yang benar atas siapa Allah bagi kita manusia. Allah itu baik dan kebaikannya tidak dibatasi oleh perbuatan manusia. Kedua, karena Allah itu baik adanya, kita hendaknya tak pernah jenuh untuk meminta, untuk memohon, untuk berdoa kepadanya, sebagaimana yang digambarkan dalam Injil hari ini oleh Yesus. Ketiga, di dalam doa hendaknya kita menempatkan kehendak Allah yang terjadi, dan bukan kehendakku, kehendakmu, kehendak manusia. Artinya, jika apa yang kita minta tak kunjung datang, itu bukan berarti Allah tidak mendengarkan kita, melainkan karena Allah dalam kemahakuasaannya mempertimbangkan apa yang kita minta. Dan Allah mungkin mengabulkan doa kita dalam bentuk yang kita tidak akan pernah pahami. Terhadap kebaikan Allah, mari kita bangun sikap iman yang benar, pasrah, percaya pada kehendaknya. Semoga demikian.